2 tahun sudah genosida berlangsung di Gaza, Palestina sejak 7 Oktober 2023. Pertanyaannya pemirsa, sampai kapan warga Gaza ini harus menderita dan juga dapat mengakhiri penderitaan ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa, di sebelah kanan saya ini sudah hadir. Ada relawan Mercy Indonesia, Dr. Indira Nyoman. Selamat malam Dr. Indira. Malam Mbak. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah sehat. Sebelah Dr. Indira juga kami hadirkan pemirsa pengamat Timur Tengah, Prof. Yon Mahmudi. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak. Prof, ini kalau kita lihat sudah 2 tahun kondisi penderitaan yang dialami oleh warga Gaza. Lebih dari 67.000 warga sipil tewas, 90% wilayah Gaza ini sudah rusak parah. Melihat kondisi seperti saat ini, seperti apa Prof. Yon? Ya, ini kan memang sudah berlalu ya 2 tahun lamanya, dan tentu rakyat di Palestina terutama di Gaza itu kan berharap ya ada perdamaian, kemudian setelah itu ada gencatan senjata yang bersifat permanen ya. Jadi bukan hanya sementara tetapi itu permanen. Bahkan dunia internasional juga berharap ya agar segera terjadi realisasi gencatan senjata. Maka tentu dengan melihat kondisi yang saat ini, satu-satunya harapan walaupun juga tidak sepenuhnya ideal ya bagi rakyat Palestina maupun dunia internasional yang konsen terhadap kemanusiaan ya adalah perundingan yang sedang dan akan dilakukan di Mesir ya, di Sharm el-Sheikh, yang dimana utusan Hamas kemudian juga dari pihak Israel, Amerika dan mediator Mesir sendiri sedang membicarakan, bernegosiasi yang pada intinya memang fokus kepada penyerahan ya sandera yang ada di Gaza yang ditawan oleh Hamas dan juga tahanan-tahanan Palestina. Tetapi tentu tuntutan dari Hamas, dan Hamas sendiri kan juga sudah menyambut secara positif, dan mereka juga menyampaikan bahwa suasana dalam perundingan ini walaupun mereka tidak secara langsung berhadapan dengan Israel ya, jadi perundingannya itu kan di meja atau di tempat yang berbeda ya. Baru kemudian ada pihak yang mengantarkan ya hasil keputusan itu ke pihak yang lain, karena ini juga kan harus dirahasiakan juga karena potensi keamanan ya dari pihak Hamas, dan mereka melihat suasananya cukup positif, dan Hamas tentu menyetujui ya deal untuk pertukaran tawanan. Hanya saja adalah bagaimana kemudian tindak lanjut ya, satu berkaitan dengan penghentian, mekanisme penghentian perang itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah penarikan pasukan IDF ya, itu juga perlu. Baru kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan tawanan-tawanan yang ada. Jadi memang harus ada jaminan terlebih dahulu, kepastian ya, dan satu-satunya yang bisa menjamin adalah Donald Trump ya, bahwa mekanisme penghentian perang itu akan dilakukan. Kemudian setelah itu lanjut dengan apa yang disebut dengan penarikannya pasukan IDF dari Gaza. Saya mau dengar Mercy Indonesia, dari 2 tahun genosida di Gaza berlangsung, apa catatan dari Mercy Indonesia? Ya, jadi selama 2 tahun genosida ini ya, dari tanggal 7 Oktober 2023 ya Mbak sampai sekarang ya, memang kondisinya dinamis ya, kondisinya dinamis. Dari awal kami masuk itu sekitar bulan awal tahun 2024 ya, kurang lebih Maret 2024 sampai sekarang, dari tim pertama sampai terakhir tim 9 kami mengalami banyak dinamika yang berbeda-beda di setiap tim. Ya, pernah kami merasakan kondisi perang, pernah juga kami merasakan kondisi gencatan senjata, itu sempat sementara, lalu perang lagi, dan sekarang sampai sekarang masih perang kayak gitu ya Mbak. Jadi kondisinya masih dinamis, walaupun memang dari segi kondisi tidak hanya dari segi perang atau pengancaman bom, gunshot dan airstrike dari Israel segala macam, tapi juga kondisi ekonomi di Gaza dan juga kondisi masyarakat Gaza juga pada umumnya. Memang kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini kami juga mendapatkan informasi dari relawan lokal kami di sana bahwa saya memang mulai ada perbaikan ya, mulai ada perbaikan harga bahan pangan. Kalau dulu mungkin beberapa bulan terakhir kita lihat ini masalah utamanya adalah kelaparan gitu ya. Karena kita tahu sendiri, dari saya masih di sana gitu, bulan Februari atau Maret 2025 sampai sekarang udah hampir 1 tahun, Israel masih memblokade truk bantuan. Ya, kami mendapatkan informasi sudah mulai ada truk yang masuk, tapi jumlahnya belum banyak, hanya sekitar puluhan dari mungkin ratusan sampai ribuan truk yang dibutuhkan oleh rakyat Gaza. Karena kita tahu masyarakat Gaza itu hampir 2 juta ya, yang masih bertahan di antara
kurang dari 20% wilayah Gaza gitu. Tapi memang sudah mulai ada yang masuk sehingga harga-harga juga jadi mulai sedikit lebih rendah dibanding yang sebelumnya gitu, Mbak Prof. Jadi yang kalau misalnya kita lihat di selatan gitu ya, di selatan harga itu udah mulai agak lebih murah gitu, tapi di daerah Gaza Utara atau di Gaza City harga masih mahal, harga masih melambung tinggi. Karena kita tahu sampai sekarang IDF masih menutup koridor Netzarim yang memisahkan antara Gaza Selatan dan Gaza Utara. Tidak hanya koridor Netzarim, jalan utama di Gaza itu jalan Ar-Rashid juga ditutup sama mereka. Jadi otomatis bantuan yang masuk dari pintu selatan yang biasanya memang rata-rata masuk dari pintu selatan baik dari Rafah maupun dari Karem Shalom itu tidak masuk ke Gaza City karena ada penutupan dari koridor Netzarim itu, sehingga harga-harga masih mahal di Gaza City tapi udah mulai agak turun sedikit di Gaza Selatan. Seperti itu kondisinya terupdate, Mbak. Miris ya kalau kita lihat kondisi terbaru yang dijelaskan oleh Dr. Indira. Tapi Prof Yon, kami ingin tahu juga selama 2 tahun ini peran dari negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan Palestina terbebas dari genosida di Gaza ini seperti apa? Nah, negara-negara Arab itu kan terbagi ya dalam sebuah kelompok yang berbeda ya. Ada yang kemudian dalam poros ya seperti Iran yang memang dengan cara perlawanan gitu ya. Sementara negara-negara Teluk lebih mengedepankan negosiasi. Bahkan yang dilakukan adalah berusaha untuk ya dapat melakukan perundingan termasuk yang diinisiasi oleh Qatar ya, berhasil dalam beberapa tahapan ya perundingan itu kan bagian dari apa yang disebut dengan negosiasi. Tentu disayangkan kalau dari negara-negara Arab tidak kompak ya di dalam dukungan ya terhadap Palestina berkaitan dengan faksi-faksi yang ada di dalam Palestina, karena mereka kan terbagi ya. Saudi, kemudian Emirat Arab, ya Mesir cenderung lebih dekat dengan kelompok Fatah ya. Sementara Qatar, kemudian Kuwait, Turki dan beberapa negara yang lain termasuk Iran punya hubungan kedekatan dengan Hamas. Harusnya kan itu tidak menjadi sebuah halangan ya untuk mereka terus mendukung, karena biar bagaimanapun kita juga tahu bahwa kontribusi perlawanan juga besar, kemudian negosiasi politik juga penting. Nah, dua-duanya itu kan harus disatukan. Nah, disinilah kemudian negara-negara Arab harusnya tertantang untuk kemudian mereka melepaskan egonya masing-masing, tapi bagaimana melihat Palestina itu bisa terwujud sebagai negara yang merdeka, lepas dari faksi-faksi yang ada. Karena kan kemerdekaan itu kan milik rakyat Palestina ya, bukan faksi-faksi yang ada. Maka kemudian ya negara-negara Arab itu harus mampu mengkonsolidasikan dirinya, membangun solidaritas ya untuk merealisasikan ya kemerdekaan Palestina yang diawali dengan gencatan senjata secara permanen, kemudian berakhirlah proyek pendudukan, karena tanpa itu saya kira juga tidak akan terjadi sebuah perdamaian yang permanen. Harapannya sih dalam beberapa hari ini kita akan mendapatkan berita yang menggembirakan, yang itu berdampak positif ya, baik bagi perdamaian dan kesejahteraan ya saudara-saudara kita di Palestina. Itu harapan kita semua, karena ini sudah 2 tahun sudah genosida di Gaza terjadi sejak 2023. Tapi kita tidak ingin ada tahun-tahun berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus diambil? Kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan diskusi kita, saya mau ke Dr. Indira. Dokter, berdasarkan informasi dari rekan-rekan ataupun kenalan dari Mercy di Gaza, Palestina, kondisinya memang semuanya sedang berkumpul di Gaza Selatan atau seperti apa sih, Mbak? Ya, jadi sekarang kondisinya semua pengungsi rata-rata itu ngumpulnya di selatan. Masih ada orang beberapa di Gaza City itu orang-orang yang nggak bisa pindah ke Gaza Selatan karena mereka nggak punya uang. Karena untuk biaya pindah dari Gaza City ke Gaza Selatan itu butuh biaya kurang lebih, mereka kalau nyewa mobil sekitar $1.500 atau 4.500 shekel. Jadi kalau kita lihat baca di medsos ada yang kelelahan di jalan, pingsan karena mereka jalan kaki dari Gaza City untuk nyebrang ke Gaza Selatan gitu, karena mereka nggak punya uang, mereka kelelahan akhirnya mereka pingsan. Jadi emang faktanya seperti itu. Karena memang sekarang safe area dominan di Gaza Selatan. Jadi dari keseluruhan Gaza itu di bawah 20% yang wilayah aman, dan itu hanya ada di Gaza Selatan. Daerah Khan Yunis ya, Nusairat maupun Deir Balah.
hanya daerah itu. Sedangkan daerah Rafah kita tahu udah hancur lebur ya, sejak tahun lalu udah hancur lebur. Khan Yunis juga setengahnya itu juga sudah hancur lebur, dan itu sekarang jadi medan pertempuran antara pejuang Gaza dengan IDF tuh di Rafah dan di tengah dari Khan Yunis. Jadi wilayahnya hanya sedikit sekarang, hanya di bawah 20% dari wilayah Gaza yang masih safe area, dan itu terkumpul di daerah selatan, tepatnya di daerah Khan Yunis, lalu di daerah Deir Balah maupun Nusairat. Tapi untuk Gaza City, Jabalia, Deir Balah, Beit Lahia, Beit Hanun itu udah bukan daerah aman. Miris sekali kalau kita lihat kondisinya, semua berkumpul di Gaza Selatan, begitu banyak orang berkumpul di satu tempat. Prof Yon, dengan kondisi saat ini, apakah dunia harus bergantung pada Donald Trump untuk bisa mendapatkan kemerdekaan Palestina? Ya, kalau kita lihat perkembangan terakhir kan pengakuan dari negara-negara Eropa sudah dilakukan, itu kan sudah batas maksimal ya. Dan dari sisi diplomasi itu kan sebuah keberhasilan yang dulunya mereka tidak mengakui dan sekarang dalam jumlah banyak ya mengakui, dan tinggal tersisa gitu ya. Ada Amerika di belakangnya negara-negara kecil, dan pada satu sisi sebenarnya setelah sidang umum PBB, Trump kan kemudian mengambil alih sebenarnya dan ingin muncul sebagai figur yang bisa mendamaikan ya antara Palestina dan Israel. Nah, komitmen ini saya kira yang harus dipegang, karena juga di dalam perundingan yang terakhir itu kan Netanyahu seolah-olah masih di atas angin begitu ya, mendiktekan segala sesuatu seakan-akan bahwa ini adalah kemenangan yang dimiliki oleh Israel ya. Bahkan wajah gambar ya pemimpin negara itu kan dipampang besar-besaran di ibu kota Israel ya, termasuk juga ada gambar Pak Prabowo dan pemimpin negara yang seakan-akan bahwa mereka ya Israel itu leading ya di dalam hal menentukan itu. Tapi kita lihat juga sebenarnya kan secara psikologis ya, Trump sendiri kan juga sudah memberikan teguran terhadap Netanyahu ketika Netanyahu melakukan pengeboman terhadap Qatar ya, dan itu di depan Perdana Menteri Qatar, dan Netanyahu diminta untuk minta maaf. Artinya dari sisi psikologi sebenarnya kan secara internasional dia sudah jatuh posisinya, tapi mencoba untuk mengambil kredit ya dari apa yang terjadi sekarang ini dengan perundingan. Dan kita berharap ya kemudian justru ya mau tidak mau sekarang yang great power, yang koboi yang bisa menyelesaikan ya masalah ya Amerika. Maka kemudian Trump sih ya asumsinya dia mengambil peran penting ya untuk kemudian merealisasikan. Yang jadi pertanyaan juga Prof, masihkah dunia bisa berharap terhadap PBB untuk bersikap adil terhadap Palestina? Ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya isu ini kan sudah diambil Trump, dan Trump nggak mau menggunakan PBB. Bahkan dia mengkritisi bahwa apa yang dilakukan oleh PBB sementara saya yang kemudian mendamaikan negara-negara di beberapa belahan dunia. Padahal juga konflik yang ada di negara Timur Tengah itu juga tidak lepas dari peran Amerika ya di dalam hal menciptakan konflik. Tapi kan Amerika ingin tampil ya sebagai negara yang bisa mendamaikan, dan kita tunggu di dalam perundingan ini ya, apakah kemudian akan menghasilkan sebuah keputusan yang menggembirakan ya. Kita berdoa semoga ini adalah sebuah fase penting di dalam sejarah berkaitan dengan perang yang sudah berjalan 2 tahun. Ini akan menghasilkan keputusan yang disepakati, dan itu berhasil untuk menghentikan perang ya, agar rakyat yang ada di Gaza itu kembali hidup normal. Setelah itu ya akan terjadi komitmen, karena reputasi Trump saya kira dipertaruhkan. Kalau dia kemudian hanya mengikuti Netanyahu dan Israel, ya apa bedanya gitu ya Israel dengan Amerika, padahal Amerika adalah the great power yang harus bisa menentukan begitu. Dokter Indira, kalau untuk bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza, bagaimana sebetulnya kondisinya saat ini? Mengingat kalau kita lihat nampaknya juga masih sulit untuk beberapa bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, baik itu lewat laut, darat maupun udara. Seperti apa kondisinya? Ya, jadi bantuan memang sejak bulan Maret 2025 itu kan ditutup ya Mbak. Kemarin saya dapat info dari teman-teman staf lokal di sana sudah mulai ada, tapi jumlahnya masih sedikit. Kami dari Mercy Indonesia pun masih terus memberikan bantuan ya, bantuan makanan maupun daun medis. Kami sudah mengalokasikan kurang lebih 59 miliar ya untuk dana bantuan ini terhadap untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan memang kita beli lewat jalur bisnis. Karena kita tahu ya, memang masih ada jalur bisnis tuh Prof di sana. Tapi harganya sangat mahal gitu. Jadi ya itulah jeleknya Israel ya.
bantuan ditutup, sama mereka jalur bisnis dibuka, tapi dijual harga dengan sangat tinggi gitu. Bisa 3 kali, 5 kali lipat, atau 10 kali lipat. Sedangkan masyarakat Gaza tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, mereka beli dari mana? Ujung-ujungnya kelaparan. Kan yang terjadi baru-baru ini seperti itu ya. Nah memang kami masih berusaha membantu lewat jalur itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, semahal apapun harganya kami tetap beli, kami tetap usahakan. Yang penting saudara-saudara kita di Gaza tetap makan dan bertahan hidup. Kayak gitu. Ya karena kita tahu kalau kita mengharapkan beli dari luar, pertama belum tentu masuk, bisa aja di blokade gitu ya, di di perbatasan gitu ya. Jadi kita mengambil konsekuensi, yang penting masyarakat Gaza bisa bertahan hidup dengan bantuan yang kita berikan, walaupun memang belum cukup lah seadanya. Kayak gitu sih, Mbak. Oke. Prof Yon, yang perlu digarisbawahi catatan selama 2 tahun genosida di Gaza apa, Prof? Ya tentu kan kita bisa melihat ya secara terbuka ya bagaimana kemanusiaan itu didefinisikan secara internasional berbeda-beda, padahal kan kemanusiaan itu harusnya kan satu suara, satu wajah ya. Benar. Apa yang disebut dengan genosida kan semua bisa melihat itu adalah sebuah. Tapi kenapa kemudian ada negara ya atau bahkan sebuah kawasan yang menganggap itu bukan suatu masalah berkaitan dengan genosida ya, di mana itu hati nuraninya, moral ya, itu bisa dikedepankan, bahkan hukum internasional ya tidak lagi digunakan. Lembaga pengadilan ya tertinggi berkaitan dengan pengadilan itu juga keputusannya juga tidak dijalankan, bahkan hakim-hakimnya diancam gitu ya, secara kemanusiaan, nyawanya terancam bahwa kalau dia memutuskan itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kondisi-kondisi semacam ini kan tidak bisa dibiarkan ya, negara-negara lain juga harus bersuara, karena bisa saja pada saat ini itu berdampak ya diterima oleh rakyat Palestina, bangsa Palestina, suatu saat juga akan dialami oleh negara-negara lain kalau mereka tidak segera melakukan perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Oke. Kita tidak ingin ada tahun berikutnya genosida di Gaza Palestina. Tentu kita berharap dan juga berdoa upaya terbaik yang terus dilakukan, apa yang diinginkan oleh warga Gaza bisa mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Terima kasih Dr. Indira, terima kasih Prof Yon sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.